pade anjir subuh dengan sebut anjir dalam ayat wahabi tama lu anjir maghrib anjir isaan maka dikritik. Udah akhirnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Sampai ke Madinah dan berusahalah Nabi merebut kota Mekah sehingga jadilah kota Mekah menjadi kota suci. Bandung di Mekah umat Islam. Udah. Akhirnya turunlah surat Taubah ayat 28. Innamal musyriku najasun. Sesungguhnya orang musyrik najis. Jadi orang musyrik najis. Tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Maka dibuat batas timurnya mana, baratnya mana, selatannya mana, utaranya mana, maka jadilah itu wilayah tanah haram. Tak boleh masuk ke tanah haram kecuali muslim. Setelah muslim semua di situ, tak ada lagi yang kafir, tak ada lagi yang ditakuti, tak ada lagi yang disegani dan sebagainya. Turunlah ayat. Fazkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah. Perintah. Zikir yang model kiban. Apakah zikir yang model dulu? Yang fi nafsika, dunal jahri, dalam diri, enggak boleh jahar. Oh, bukan. Zikir yang bagaimana? Ka zikrikum, seperti kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian, atau lebih dahsyat dari itu lagi. Berarti turunlah perintah zikir besar suara. Udah, makanya dalam hadis dari Abdullah bin Zubair, riwayat Imam Muslim, dalam Miskat Al-Masabih, Albani, ulama'nya Wahabi, mengatakan nyo hadis adalah hadis sahih. Rasulullah berzikir setelah sembahyang 5 waktu, bisautihi a'la, suaranya tinggi. Apa yang dibaca Nabi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dibacanya tinggi. Nabi selesai sholat, zikir, suaranya tinggi. Yang di belakang Nabi siapa? Siapa yang di belakang Nabi? Sahabat. Menyawahabi hanya kamu. Di belakang Nabi sahabat. Udah. Sahabat juga ikut berzikir. Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pertanyaannya, ketika Nabi mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mungkin enggak sahabat di belakang baca Yasin, Ar-Rahman yang sini, Qul huwallahu ahad yang sana? Mungkin enggak? Tidak. Karena sahabat pencontoh Nabi, maka sahabat membaca yang dibaca Nabi. Berarti zikir Nabi dengan zikir sahabat sama-sama zikir. Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan suara mereka terdengar sampai keluar masjid, padahal zaman itu menggolong. Terserah mau alumni mana. Cuman pakor negerinya dia payah ditanya apa ya. Bagaimana? Bu Mandal Wahabi, tapi batas-batas pemahaman Wahabi yang sesat
atau yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, baik di segi akidah ataupun segi syariat. Yang kedua ulah yang kedua. Wahabi paling takut bid'ah. Setuju? Wahabi paling takut bid'ah. Kenapa? Satu bid'ah aja bisa masuk neraka. Kullu nafsin muzakkar apa muannas? Nafsin. Nafsinnya muzakkar apa muannas? Jadi kullu di situ maknanya seluruh apa sebagian? Seluruh habis. Seluruh. Nah, coba baca lagi hadis kullu bid'atin. Muzakkar apa muannas? Maknanya coba lihat banding dalam Quran. Ketika kalimat kullu setelahnya muzakkar, maknanya semua apa sebagian? Setelah kalimat kullu dia muannas, maknanya semua apa sebagian? Nyen PR Bapak Dong. Hah? Jadi kan? Untuk PR sama kan? Nah, PR belum. Nah, kalau ada kullu bermakna sebagian, pakar Wahabi mengatakan setiap kullu bermakna semua. Nyata. Nah, jadi Wahabi paling takut bid'ah. Sebenarnya bid'ah yang paling besar Wahabi. Kalau menyangkut pegang menyanyi pegang menhanan tepu pegang tepu beda hanan tepu pegang ketemu hanya ini doang. Contoh terbuat contoh. Betul apa tidak Wahabi suka bid'ah? Bid'ah itu mengada-ngada. Nyangka petak sih bid'ah menurut apa nyangka sekarang jalan. Kata Nabi dulu kularang kalian ziarah kubur. Ziarah hadir. Dulu kularang ziarah kubur. Boleh ziarah? Tak boleh. Kan kata Nabi kularang. Pakai berbaju. Dulu kularang ziarah kubur. Ziarah. Hancur. Sekarang ziarahlah. Mana? Sekarang ziarahlah. Berarti boleh. Wahabi tidak puas. Maka dibuatnya bid'ah. Padahal setiap bid'ah sesat. Datang Wahabi tambahnya. Karena hadis ini tadi tak cukup. Apa kata Wahabi? Kalau mau ziarah, jangan dikhusus-khususkan waktunya. Itu kata Nabi apa kata Wahabi? Hah? Kata Wahabi. Kalau Wahabi tidak keluarkan aturan tersebut, menyentajak ziarah bacaan Quran wajib menghadiri. Karena kata Nabi sekarang ziarahlah. Datang Wahabi bikinnya bid'ah. Kalau ziarah jangan dikhususkan waktunya. Nah, maka kenalah orang ziarah menjelang Lebaran, kenalah orang ziarah menjelang Ramadan. Dari hadis bukan dari statement bid'ahnya Wahabi. Berapa banyak umat Islam kena oleh karena hadis Wahabi. Jelas. Nah, Wahabi dibagi dua. Ada Wahabi Mekah, ada Wahabi Aceh. Ustaz suka kali bagi-bagi. Kemarin dikasih orang kolak, enggak dibaginya. Makannya sendiri. Wahabi Mekah terawihnya 20. Betul?